Apa itu halal bihalal? Mengapa mesti 2 kali dan diselingi dengan ba? Ada halal, bi, halal lagi. Dan apa fungsi ba di situ? Jadi kalau ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari, itu mengurai semua jenis fungsi huruf di bahasa Arab dari alif sampai ya. Ba itu itu ada 14 fungsinya. Ada ilsaq, ada musahabah, ada ghayah, ada sababiyah. Ada Prof. Syafiq itu siswa kita di Timur Tengah menganalisis 1 dari 14 ini huruf ba. Dalam analisis surah ke-5 Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, kenapa mengusap kepala itu pakai ba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kenapa ketika mengusap kepala pakai ba? Itu dianalisis huruf ba ini dari 1 huruf dapat doktor Pak, PhD. Jadi yang belum silahkan tuh, ada ta, fa, jim sampai ya. Masih banyak deh. Baik, ini 3 bagian ini butuh agak sedikit waktu. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bianto, waktu kita masih panjang sampai jam 12. Nanti kita coba uraikan semaksimal mungkin. Bapak Ibu sekalian, halal seperti kita ketahui bersama, kalau mengacu kepada tasrif standar. Jadi ada tasrif standar menggunakan metodologi sorof yang sudah standar, ada tasrif digital sekarang ini. Karena eranya kontemporer, nanti saya akan masuk pada satu hadis terkait dengan keterangan Nabi tentang potensi digital masa depan. Sampai tasrif pun ada 2, tasrif standar pendekatan sorof, tasrif digital. Jadi kalau tasrif sorof jalasa, yajlisu, syakara, yashkuru, ya, halla, yahillu, au yahullu. Yang digital itu taktaka, yutaktiku, tiktokan. Fasbaka, yufasbiku, facebookan. Instagrama, yanstagrimu, Instagram. Taba, yatubu, youtuban. Dan ini punya konsekuensi yang berbeda nantinya. Dari kata halla, yahillu, au yahullu. Kemudian bisa dipecah, hurufnya disatukan lagi, dikumpulkan, jadi ketemu ha, la, dan la. Halla, yahillu dari kata halala. Asal kata ini, kalau kita urai dari segi kebahasaannya, ini mohon izin karena PhD kami ini otoritasnya di sini gitu. Kemarin kita analisis gramatikal bahasa Al-Quran dari hurufnya 30 juz. Nah kata ha, lam, halla itu asalnya mengurai sesuatu yang tadinya terlihat kusut. Jadi kalau ibu ingin menjahit, memintal, bukan digabus tadi, tapi di kain gitu kan. Kemudian benangnya kusut. Ya, itu orang Arab ketika akan mengurai kembali sampai betul-betul lurus tidak kusut lagi, mereka mengatakan hillul ahbal halalan. Ini benang yang tadinya kusut sudah diurai lagi sampai lurus kembali, karena lurus itulah mudah digunakan lagi. Kalau ada air yang keruh, lalu diurai, dijernihkan kembali, disaring lagi, sehingga keruhnya itu hilang, tersisa jernihnya. Maka orang Arab mengatakan hillul ma halalan. Airnya sudah tak keruh lagi, jernih, mudah untuk dikonsumsi. Kalau ada persoalan, membuat hubungan menjadi kusut, membuat interaksi menjadi keruh, lalu kita ingin urai kembali menjadi nyaman, jernih, bening, dan mudah disulam dalam berbagai jenis aktivitas-aktivitas berikutnya. Maka orang Arab mengatakan hillul mushkilah halalan. Masalah itu sudah terurai dengan baik, sehingga interaksi menjadi jernih kembali dan nyaman untuk menyulam berbagai macam kegiatan-kegiatan berikutnya.
Kenapa muncul kata halal ini? Bahkan derivasinya di Al-Quran disebutkan sebanyak 55 kali. 34 kata kerja, sisanya kata benda, dan diperas 55 ini ke dalam 10 kegiatan, diperas lagi 10 ini masuk dalam 3 dimensi. Dimensi fisikal, dimensi intelektual, dan dimensi spiritual. Nah, dalam konteks inilah kita akan coba menggali apa yang diterjemahkan dalam nilai Quran ini sebagai implementasi dalam MKCH kita. Dari 5 poin itu kan, poin pertamanya tentang dasar gerakan kita yang basicnya pada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran menampilkan kata halal yang terkait dengan 3 dimensi kehidupan kita, dan apa relevansinya dengan Idul Fitri serta korelasinya dengan keberhasilan kita menunaikan puasa Ramadan. Itu yang coba secara singkat kita akan ulas dalam pertemuan halal bihalal ini. Mari kita coba mulai. Ini baru muqaddimah, kita belum mulai ya. Ini kita mulai. Sebelum saya lanjutkan, nanti supaya tidak lupa, adik-adik yang tampil tadi ya dari Semam itu, dan saya mengajak pada warga Jawa Timur dimanapun berada, mari kita kuatkan sekolah ini. Anak-anaknya yang sudah masuk usia yang sesuai dengan usia pendidikan di SMA, saya kira akan sangat luar biasa kalau bergabung di Semam ini untuk dididiknya. Tadi yang adik-adik tampil itu saya apresiasi, tolong masing-masing diberikan hadiah tabungan 1 juta rupiah ya. Nah, tolong dicatat nanti. Kepala sekolahnya atau gurunya hubungi staf saya, dicatat nomor rekening. Jadi sebelum saya pulang meninggalkan ini sudah masuk rekeningnya, tinggal dibagi ya. Ya. Tadi ada yang ngaji Quran itu sudah berapa juz? 7. Yang ngaji Quran tadi sudah 7 juz ya? 7 ya? Nanti tajwidnya ditajamkan lagi ya. Nah, lihat lagi. Ya, beri 1 juznya 1 juta, 7 juta ya. Tabung ya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Yang lain tawakal aja. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari manusia dulu. Manusia saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditampilkan penamaannya yang menunjuk pada fungsi kehidupannya dalam Al-Qur'an, itu disebut dengan 5 nama. Ada berapa nama? 5. 1, Bashar, disebutkan 35 kali dalam Al-Qur'an. Qul innama ana basyarum mithlukum. 2, ins, seringkali dipasangkan dengan jin dalam Al-Quran. Pasangan ini disebutkan setidaknya 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ada yang ketiga, insan. Insan setidaknya 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan ada satu surah khusus tentang insan, surah ke-76, surah Al-Insan. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal, demikian setidaknya disebut juga di surah ke-55. Yang keempat, ada Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ada yang kelima yang terakhir, ini An-Nas. Nas, kurang lebih 240 kali setidaknya disebutkan dalam Al-Quran, dan menjadi surah paling favorit bagi umat Islam di muka bumi saat ini. Surah 114, surah An-5 nama ini. Problem terbesar dari manusia, bahkan umat Islam itu sendiri, kekinian jarang mengenal tentang dirinya, seperti diungkap oleh Allah penciptanya dalam Al-Quran dengan 5 nama ini. Jadi seringkali problemnya begini Pak, Bu. Seringkali apa yang ditampilkan diksi Al-Quran yang bahasa Arab itu, terjemahnya bisa sama. Coba Bapak Ibu cek deh.
Wahyu pertama turun itu apa? Iqra kan? Baik, Iqra. Sekarang ibu buka Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45. Itu insya Allah tengahnya hafal, awalnya lupa itu. Inna salata tanha anil fakhsya. Nah, itu tengahnya. Apa awalnya? Nah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fakhsya wal munkar. Bapak Ibu silahkan cek di dalam mushaf. Yang pegang handphone silahkan cek di aplikasi. Iqra, Quran surah 96 ayat 1. Utslu, Quran surah 29 ayat 45. Itu terjemahannya sama. Bacalah. Silahkan dicek. Padahal kata asalnya berbeda. Nanti ada kitab bagus. Namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Karangan Abu Hilal Al-Askari. Memberikan penajaman makna pada kata yang diduga maknanya serupa. Iqra dari qiraah, utlu dari tilawah. Itu asal katanya saja sudah beda. Kenapa terjemahannya sama? Qiraah mengandung makna membaca atau menghadirkan sesuatu asalnya tanpa harus menuntut paham. Yang penting bisa dibaca. Karena itu dulu Pak ya, ada Iqra kan ya? Pernah dengar buku Iqra ya? Ke atas nyambung ke guru sanadnya kan ada qiraati kan? Ya kan? Qiraati kemudian Iqra. Itu kan huruf-huruf digabung, bisa baca tanpa menuntut paham. Abata, kataba, dakhala wa kharaja, kan? Ya, a fata a fa fata fa lam doma u apalu, gitu kan? Tapi kan nggak pernah dituntut paham. Nah, ketika bacaan itu menuntut kita memahami dan mengamalkannya, maka berubah katanya dari qiraah menjadi tilawah. Baca, pahami, amalkan. Fase awal pendidikan Nabi, karena beliau itu ummi, jangankan memahami, membaca saja tidak punya kemampuan, maka turun ayatnya Iqra. Setelah informasi terkumpul pada diri beliau, data diolah jadi informasi, jadi knowledge, dibimbing oleh malaikat Jibril, maka dari bimbingan itu dipahamkan dan diminta dipraktekan. Turunlah perintah sholat, kenapa menggunakan tilawah? Karena Allah tidak menginginkan orang sholat itu hampa dalam sholatnya. Tidak mengerti apa yang dibaca, tidak paham apa yang dilakukan. Kapan sholat merubah kita menjadi pribadi yang baik, terbebas dari perbuatan keji dan mungkar? Fahsya itu keburukan yang sumbernya dari syahwat faraj. Zina, LGBT, pornografi, porno aksi, kata-kata kotor, jorok, itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Enggak ada orang sholat melambai, Ibu, Allah, mustahil. Ibu ketawa. Pak Syafiq tuh saya pernah ngisi pengajian dengan kawan saya sekamar. Sama-sama alumni Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Sekamar betul. Namanya Ihsan Gumilar PhD. Beliau ahli neurologi. Sekarang ngajar di New Zealand, Bu. Di Auckland, di New Zealand. Itu kami bareng-bareng, Pak, mengisi pengajian. Saya menerangkan tentang fitrah manusia. Kemudian terkait dengan pendekatan jiwa, beliau menerangkan dari sisi neurologinya pada penyimpangan LGBT, Pak. Di MRI otak yang kena LGBT itu. Ada masalah pada otaknya. Ternyata setelah selesai, itu sub 1, 2, 3 di pengajian, itu terjangkit LGBT, Pak. Bu. Tuh. Taunya dari mana setelah itu selesai? Konsultasi, rata-rata yang konsultasi itu sub 1, sub 2, sub 3. Bukan yang di sini ya, jamaah sana. Terjadi. Jadi mustahil orang sholat itu bisa terjangkit penyakit demikian, itu mustahil. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri mungkar, berselisih mungkar, merampok mungkar, menipu mungkar. Baik itu kemungkaran offline ataupun online. Itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat itu mencuri. Sekarang yang terjadi itu bisa anomali, Pak, Bu.
Orang sholat takbir pertama ikut takbir, lantas mundur, kotak infak dia bawa tuh. Ada yang salah kan? Bagaimana sholat yang dulu merubah orang dari jahiliyah? Pak, jahiliyah itu kan gabungan dua kan? Jahlun dengan jahilun. Jahlun perbuatannya, jahil orangnya bu. Jadi perbuatan itu sudah menjadi DNA, menyatu dengan orangnya. Saking menyatunya, perbuatan kriminal itu dikerjakan dalam bentuk yang paling profesional. Zaman dulu kalau ada pemabuk Pak, ini sering saya ungkapkan beberapa kesempatan Pak Rektor. Zaman Nabi itu, jahiliyahnya, pemabuk pemula yang paling prematur. Itu minimal 5 kali mabuknya. Prematur bu, bayangkan yang profesional. Tapi datang dilatih dengan sholat, diberikan penguatan, tanha anil fakhsya wal munkar, dan itu saking berhasilnya bisa merubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah, dan SK-nya turun dari Allah langsung dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang pernah terlahir di muka bumi jadi contoh untuk semua manusia. Anda bayangkan orang paling titik nadir dari tindakan kriminal dilatih sholat, diajarkan sholat, bertransformasi menjadi pribadi yang sangat istimewa. Sekarang rakaatnya sama. Subuh masih 2 kan bu? Bu baca Al-Fatihah berapa dalam sehari? 10 ada? 15 apa 16? 17. Kalau 16 berarti subuhnya tadi 1 rakaat itu. Ya, 24, 4, 3, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Jumlah rakaatnya sama. Bacaannya sama. Menghadap ke kiblat yang sama. Kenapa outputnya beda? Ternyata salah satu tinjauan filologisnya, kita menempatkan iqra kepada sholat yang seharusnya tilawah itu yang diimplementasikan. Ini baru contoh. Sekarang kita kembali ke halal bihalal. 5 nama manusia itu terjemahannya sama semua. Bashar, manusia. Ins, manusia. Insan, manusia. Bani Adam, anak Adam manusia. Nas, manusia. Setelah dikali, diteliti, dianalisis, ternyata 5 nama itu adalah algoritma kehidupan kita. Karakter kita ada di situ. Yang karakter ini nanti diikat dengan satu ayat di Quran surah 17 ayat 70 yang kadang-kadang seharusnya karakter ini terjaga jadi menyimpang sehingga membuat kehidupan kita menjadi kusut. Itulah fungsinya nanti datang Ramadan, mengurai kembali yang kusut ini sehingga mengembalikan kita kepada kondisi fitrah. Itulah sebabnya kenapa bulan Syawal hari pertamanya disebut dengan Idul Fitri. Dengan 2 pendekatan, Idul Futur kembali makan lagi, dan Idul Fitrah mengembalikan kita kepada suasana fitrah yang lurus kembali tanpa kusut. Maka diceklah setelah 27 hari dari Syawal. Sekarang kan hari ke-27. Apakah fitrahnya sudah lurus? Apakah pemikirannya sudah lurus? Apakah fisiknya sudah lurus? Jangan-jangan, maaf, yang dalamnya sudah lurus, tapi wajahnya masih cemberut. Maka disatukanlah, dicek halal, ketemu halal untuk mengecek hubungan 2 ini. Adakah di antara hubungan kita dalam keseharian yang belum kembali kepada fitrah, setidaknya sampai tanggal 27 ini. Apa yang 5 ini? Kita cepat masuk. 1, bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran dalam bentuk mufrad singular, dan sekali dalam bentuk dual bashara ini. Pak dan Ibu, saya tidak bermaksud mengajari, hanya mengingatkan kembali. Inilah nama pertama yang Allah viralkan di lingkungan malaikat dan jin saat pertama mencipta manusia. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim bin hama'im masnun. Alhamdulillah. Wa idh, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah, telitilah.
Izin saya tanya Bapak di sini. Mungkin tidak kita ingat sesuatu yang tidak pernah kita alami. Nggak mungkin kan? Makanya ketika ibu baca ayat, dan ingatlah, kapan kita mengalami itu sehingga harus ingat. Karena itu id dalam bahasa Arab itu tidak hanya menunjuk pada ingat itu yang terakhir. Asal katanya pelajari, pahami, dalami, sampai dengan pemahaman itu kita ingat tentang peristiwa atau informasi yang ditampilkan. Dan ingatan itu dibawa dalam kehidupan kita. Itulah id. Jadi, dan seringkali id ketemu fi'il madhi, idza ketemu fi'il mudhari. Jika id ketemu dengan fi'il madhi, maka maknanya mudhari. Jika idza bertemu dengan fi'il mudhari, maka maknanya madhi. Paham? Tidak. Id bertemu dengan madhi, past tense. Wa idz qala, peristiwanya sudah lampau. Ya, madhi, lampau. Nanti di sini ada Fakultas Bahasa Arab nggak Pak? Ada ya? Nah, nanti boleh ada pendalaman tuh Pak. Karena bahasa Arab itu unik. 6 juta kosakata, setiap hurufnya ada maknanya. Bahkan harokat tuh ada maknanya Pak. Harokat bu ada artinya. Dan itu menunjuk karakter. Kenapa laki-laki fathah? Perempuan kasrah. Kalau kumpul dhamah. Kalau tenang sukun. Itu ada maknanya. Saya diundang kisah nyata Bu sama sahabat senior namanya Pak David, saya sebut nama karena baik. Kan begitu Quran, kalau baik disebut nama. Kalau tidak baik, inisialnya atau kedudukannya, namanya jangan disebut. Karena boleh jadi ada yang punya kedudukan serupa dengan nama yang sama tapi dia baik. Firaun, bukan nama asli. Ya, Ibu kenal Firaun? Ibu bilang kenal, saya pamit nih. Di warga Muhammadiyah yang sudah lihat Firaun langsung ada 2. Saya dan Ustadz Fatur ini. Ya. Lompat dulu ya, agak cepat ini. Jadi ketika disebut nama di dalam Quran, Maryam ibnu Imran. Imran disebutkan, Luqman disebutkan, ini menunjukkan kebaikan yang melekat pada orang itu. Tapi kalau belum baik atau tidak baik, tidak disebutkan namanya, sebagai edukasi akhlak bagi kita. Yang salah itu bukan nama, yang salah perbuatan. Kalau ada orang salah, perbaiki perbuatannya, jangan jatuhkan namanya.